pahala orang yang melakukan nonton streaming live pengajian ini, maka Allah akan berikan kepada orang yang ngesut acara ini. Nggak ngarah resut wae nama. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini, pagi ini, hari Senin tanggal 13 bulan Sya'ban, ada yang menyebutkan tanggal 12, masing-masing punya argumentasi. Yang jelas kita umat Islam harus senantiasa dalam kerukunan, dalam berjamaah, jangan mau dipecah belah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sampai nanti ruh kita diambil oleh Allah, kita masih dalam keadaan mengimani Rasulullah sebagai pemimpin dan pemberi syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Dararamang, alhamdulillah sehat selalu, mudah-mudahan panjang umur. Jangan dengerin statement orang yang akan memadamkan cahaya Allah. Karena kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Bakal muncul di akhir zaman orang akan memberikan fatwa-fatwa, memberikan argumen-argumen, memberikan statement-statement yang akan memadamkan cahaya Allah. Kayak gimana cahaya Allah? Ini kayak begini nih cahaya Allah. Iya, karena adanya di dalam Kalau ibu-ibu sekarang lagi joget di tempat diskotik, itu bukan cahaya Allah, namanya cahaya neraka. Nauzubillah min. Ini nanti muncul kata Rasul orang-orang yang memiliki fatwa, ngasih statement, ngasih argumen, tujuannya apa? Memadamkan cahaya Allah. Ada model begitu? Ada. Di Indonesia ada nenek-nenek ngomong begitu. Siapa ustadz namanya? Mau liberenya. Kan orang ker live. Jadi pokoknya ibu-ibu kalau ada nenek-nenek ngomong begitu, tuh nenek-nenek nggak ingat mati berarti. Betul nggak Bu? Harusnya semakin nenek-nenek, semakin kakek-kakek sadar diri. Maka saya doain Bu, mau bikin pesantren lansia. Iya. Amin. Biar yang pada ngaji udah pada leklok semua tuh. Kalau anak muda ngaji wajar. Kalau anak muda rajin ke masjid wajar. Kalau anak muda duduk di majelis berjam-jam wajar. Kenapa? Masih muda ngapain lagi tuh? Tapi kalau udah nenek-nenek duduk di majelis, itu hebat. Lihat ustadznya aja udah keredep-keredep. Iya, ini udah nenek-nenek ngasih statement kagak beres. Maka yuk kita doain mudah-mudahan tuh nenek husnul khatimah. Amin ya rabbah. Lah memang husnul khatimah Bu. Emang salah saya Bu? Enggak kan? Mudah-mudahan husnul khatimah. Nutunya ho sasi si nenek asian. Oh kanya. Aki-aki ada. Nah, maka yuk bismillah kita duduk di sini. Tujuannya adalah syiarul Islam, syiar meramaikan Islam. Di satu sisi banyak orang meramaikan kafe-kafenya, di satu sisi banyak orang meramaikan mall-mallnya, di satu sisi banyak orang meramaikan tempat-tempat hiburannya dan healing-healingnya. Kita hadir di tempat ini meramaikan syiar Islam untuk menjaga kelestarian agama di Indonesia khususnya. Amin.
ya Rabbal. Jangan pada bubar gara-gara dengar statement begitu. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu tambah istiqomah. Besok datang lagi di situ Ruqayyah, kita sholawatan pakai rebana, amin, sawer. Nanti banyak tuh statement, nggak boleh tuh main rebana di masjid. Oh gening main gambus apa main organ boleh di masjid, masa rebana nggak boleh? Tuh, nggak boleh tuh nyawer di masjid. Naon hubunganana masjid jeung nyawer? Nyawer menyawer, masjid mah masjid. Oh itu nyampah, kumaha nyampah, boro-boro nyampah, ulah boro sampah. Ini makan permen ibu. Ujeng-bujeng nyampah, nu di Ustadz Giri cokotan. Betul ibu. Nah maka yuk bismillah. Ibu-ibu besok kita sholawatan udah tuh. Banyakin sholawat mumpung bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Insya. Buka Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah firmankan di dalam surah ini, nama suratnya itu kadang-kadang sesuai dengan isi kandungan surat tadi. Ada surat Al-Baqarah, yaitu surat sapi. Jadi isinya itu tentang bagaimana Al-Baqarah dikisahkan dalam surat tadi. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Itu notabene cerita tentang bagaimana burung Al-Fil. Ada lagi surat Al-Maidah, yaitu surat yang bermakna hidangan. Karena di situ diceritakan bagaimana Allah menghidangkan kepada para nabi, walaupun mereka tidak bisnis, mereka tidak usaha, mereka tidak mencari sesuatu, tapi Allah hidangkan hidangan dari langit. Sampai ada doanya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur cicing tanya homa khairur razikin ulah khairur rahimin. Ya, itu doa supaya makanan di rumah kagak habis-habis. Amin. Amin. Makanya alhamdulillah saya mabuk makanan berlebih terus. Sebab kenapa? Bulan Mulut, bulan Rajab, banyak banget makanan. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu ngandi dia wungkul neueuh mere dahareun ka saya nya gitu. Baik, ibu baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mujadilah artinya surat yang di situ banyak perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan, adu omong. Pokoknya saya malamun ngaji kudu ka dieu. Saya mau kadinya, titik sagede kalapa. Saya kalau ngaji pokoknya diukna diharap. Moal di tukang. Pokoknya mah titik segede kalapa aing didinya. Perdebatan ibu. Kok Ustaz nyambung kadinya? Emang aja aing yang nyerang kadinya ibu. Ibu-ibu, ini surat Al-Mujadilah. Surat artinya tentang bagaimana banyak Buka surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian saat berada di majlis-majlis. Terek-tek. Berlapang-lapanglah saat kalian berada di dalam. Maksudnya apa? Berlapang-lapang, hatinya harus lapang, badan kita juga harus lapang. Saat kita punya tempat duduk, ada orang yang baru datang, lapangkan tempat duduknya, jangan dibuat persempit. Buru-buru geser ka dia, buru-buru geser. Manehna abe ulah diuk di dia. Kanyahoan sakwa aing.
Hek, siapa tunjuk-tunjuk siapa? Benang siapa? Ibu, ini banyak majelis taklim pakai ngetek dulu. Ngetek dulu di WA. Jangan lupa ya tekin tempat gua. Ya. Yeah. Ngaji naon eta? Itu namanya ngaji nggak tahu diri. Betul. Iya leuwih parah ibu. Manehna geus diuk dihareup diusir. Hush, tadi tuh tukang. Iya grup saya. Aya nu kitu. Sujud, aina sujud. Ini ngaji apaan begitu, Bu? Iya. Nih, saya fair play aja, Bu ya. Jadi jangan benci sama saya. Oh, tujuannya apa? Supaya kita duduk di majelis betul-betul hatinya lapang. Insya. Kira-kira tuh orang yang udah duduk di depan terus suruh ke belakang manyun nggak? Baya sih ada mentang-mentang sia tiung koneng aing mah dihartuk. Betul Ibu? Baca di dalam kitab Tankihul Qaul min Lubabil Hadis. Kalau ada orang sudah ada di sop pertama, terus ditarik sama orang suruh pindah ke belakang. Apa kata Nabi? Maka orang ini sedang menarik orang dari surga dan dia menyimpan dirinya ke neraka. Beak siapa? Ya, Ibu, berarti itu yang dipindahin dari depan ke belakang, dia masuk surga, yang ke depan ke neraka. Setuju? Jadi kalau ngaji, siapa yang duluan? Ustadz, kok itu istri Ustadz tiba-tiba ada di depan? Istri Ustadz mah beda. Atuh, itulah Allah muliakan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan mengangkat derajat orang berilmu. Bukan cuman orang berilmunya doang, itu mah udah pasti. Jangankan orangnya, sendalnya aja ikut mulia. Sendal Ustadz mana? Sendal Ustadz. Sendal Ustadz mana? Sendal Ustadz. Ada begitu? Itu sendalnya aja udah mulia. Mobil Ustadz mana? Motor Ustadz mana? Parkirnya aja spesial. Betul? Jangankan itu Bu, kantong kreseknya aja udah ditulis Ustadz. Benar? Iya. Apa kata Allah? Utul ilma darajat. Orang yang bersama ustadz, orang yang bersama kiai, orang yang bersama orang berilmu, pasti seketika juga diangkat derajat oleh Allah. Betul? Apalagi istri ngadadak hayang jadi istri ustadz. Meleguk. Ya Bu ya. Nah, makanya saya bilang, Bunda kalau telat jangan di depan. Tahu diri lo. Saya bilang begitu. Apa kata Bunda? Iya, Bunda juga nggak mau. Habis panitia maksa suruh ke depan, jadi ke depan. Tuh, berarti yang salah siapa? Panitia. Ya Bu ya. Siap akur. Siap bersahaja. Siap berlapang hati. Siap berlapang saat duduk di majelis.
Jadi saling menyapa, saling bertegur, saling bersahaja, saling bersama, insya Allah. Ya Bu ya, itu mah sekelumit tentang intermezzo, tentang majelis taklim, insya Allah. Ustadz kok isuk-isuk nggak bahas nu gitu, pan menang titipan orang Bu. Nah. Terus. Baik, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuh kudu nanyakeun sasi teh nu ngadu tah gara-garana tah. Teu kudu ya. Ini buat kebaik. Jadi besok-besok yang datang duluan berarti kecuali kalau dia memang datang duluan tapi pengen duduk di belakang. Ieu ge aya nu kitu, hangah aja di tukang. Ibu kaharep mungas pewe. Aya nu kitu aya. Tak eta nu kitu dititah ka surga embung hayang di neraka wae. Betul Bu? Jadi serba salahnya. Maka insya Allah di depan, tengah, belakang semua yang ngaji insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama memulai kajian kita dengan tema puasa yang berkualitas. 1. Nggak jempe. Mesti ngompolnya sih. Ya. Cok si ibu karasa pisan, Ustadz karasa cenah. Alhamdulillah. Ibu kalau ngaji kerasa ke hati berarti ngajinya benar. Kalau ibu ngaji kesinggung berarti ngajinya benar. Kalau ngaji nggak benar, rasa. Ibu rasanya naon? Rasanya naon? Kasinggung tuh ente. Lain tadi disindir ke Ustadz asa bodoh teuing aing. Tah berarti hatina geus heuras. Nauzubillah min. Maka bersyukur kalau lagi ngaji keserempet dikit. Apalagi kasenggol, apalagi kasuntrung. Aduh astagfirullahaladzim. Aing amat ieu nya tuh. Alhamdulillah. Siap ikhlas? Insya Allah. Yang pertama, puasa yang berkualitas adalah puasa yang mendapatkan ampunan. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang mendapatkan ampunan. Apa ciri orang yang mendapatkan ampunan? Indikatornya A, yaitu siyami Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Karena banyak orang Islam ke Ramadan puasa. Makanya nitip para pemimpin, kalau lagi Ramadan jangan pada disuruh kerja. Sebab kalau disuruh kerja nanti mereka beralasan dan memiliki uzur. Karena dia pekerja berat, akhirnya dia nggak puasa Ramadan. Betul? Malah mau Ramadan, mau benerin jembatan. Betul? Ada? Di mana? Ya. Itu kan yang kerjanya pasti berpotensi nggak pu? Kira-kira dosanya gimana tuh? Tuh, maka ibu, saya beberapa kali diundang acara pernikahan di gedung, di hotel. Hati-hati nih Bu. Ibu besok kalau mau nikahin anak, bukan cuma nikahin, tapi pikirin umat. Ya, gimana? Saya kadang kalau lagi diundang datang, saya suka mikir. Mikirnya apa? Pas saya datang ke tempat itu, saya cari makan, ada bakso, ada somai, ada pempek, ada tekwan, ada segala rupa dah ayabunya. Terus tiba-tiba makanan udah dapat, minuman udah dapat, nyari kursi kagak dapat. Akhirnya kita ngapain Bu? Berdiri. Tuh setiap orang yang pada berdiri makan dan minum dosa nggak Bu? Siapa yang nanggung dosa? Nah loh, yang punya apa dalilnya? Mandalla ala maksiatin kafailihi.
Siapa saja yang mendukung terwujudnya sebuah dosa dan kemaksiatan, maka dia pun akan kecipratan dosa orang yang melakukan. Ibu kagak maksiat, tapi ibu mendukung, mensupport terwujudnya kemaksiatan, maka ibu juga dapat dosa dari orang yang berbuat Sebaliknya, wa man dalla ala khairin kafailihi, siapa saja yang mendukung, mensupport sebuah kebaikan, walaupun dia tidak melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya tanya, tuh yang pada megang kamera, yang di depan saya, yang lagi main laptop, mereka pada ngaji nggak? Pada ngaji nggak? Ngaji nggak, Bu? Ya lah, hakikatnya cuman duduk doang dengerin, itu mas bodo amat, mau catat mau kagak, yang penting gua ngesut. Kira-kira pahala ngesutnya nyampe nggak didengar sama orang lain, dilihat sama orang lain? Orang yang nggak bisa hadir, orang yang nggak bisa datang ikut ngaji di rumahnya, baru pahala nggak, Bu? Pahala orang yang melakukan nonton streaming live pengajian ini, maka Allah akan berikan kepada orang yang ngesut acara ini. Nggak ngarah resut wae nama. Alhamdulillah.